Yang saya hormatin, yang saya juga kagumi, sahabat saya, Aderai, yang sudah seperti kakak saya sendiri. Kemudian mentor saya, Ipo Santosa. Dan tentunya di sini adalah teman-teman baru saya yang bergabung di dalam Zoom yang mencapai 1.000, Masya Allah, dan juga yang tergabung dalam YouTube channel yang jumlahnya lebih dari 5.000. Ini merupakan satu anugerah dan juga satu kesempatan yang luar biasa khususnya buat saya secara pribadi karena bisa hadir di antara teman-teman semua. Semoga apa yang nanti kami bisa share pada kesempatan sore hari ini bisa menjadi kebermanfaatan dan inspirasi buat teman-teman untuk bisa menjalankan segala kehidupan kita dengan lebih baik dalam segala hal, dari segi kesehatan, dari segi finansial, dan juga tentunya dalam segala aspek terkait dengan keluarga, ya, di mana memang tadi sudah dimention oleh Mas Wendy, kita kalau mau hidupnya mapan, sejahtera, tetap juga harus punya yang namanya sehat, ya. Cuman sayang sekali kalau kita bicara sehat, seringkali orang itu kurang begitu tertarik. Orang tuh lebih tertarik kalau diajak bicara tentang uang, karena uang itu adalah sesuatu yang terlihat, bisa digunakan dan bisa dinikmati. Nah, dan juga banyak mitos-mitos yang salah nih terkait uang, bahwa uang dikatakan sumber masalah, uang bukan segalanya, uang nggak bisa beli kebahagiaan, padahal banyak hal-hal yang kita bisa penuhi kalau kita punya uang, dan saya yakin semua teman-teman yang ada di sini akan lebih bahagia kalau kita punya uang. Setuju nggak? Nah, oke. Dan uang juga sering dikatakan adalah sebagai rejeki. Padahal yang namanya rejeki itu kan nggak melulu berupa uang. Kalau kita punya keluarga yang harmonis, yang rukun, kita punya anak yang baik, yang bermanfaat, yang berprestasi, yang soleh, yang solehah, dan kita punya kesehatan seperti sekarang kita bisa kumpul dalam sesi online seperti ini juga adalah merupakan rezeki. Ya, sepertinya di Mas Adian agak nge-freeze ya. Ya, sinyalnya mungkin kurang bersahabat sedikit. Oke, teman-teman, kalau mendengar suara saya dengan jelas, coba acungkan jempol. Oke, Mas Adian udah hadir kembali nih. Tadi nge-freeze. Oke, silakan Mas Adian. Oke, baik. Sekarang saya tanya pada teman-teman, ya, pilih mana? Pilih panjang umur tapi sakit-sakitan, atau pendek umur sehat walafiat? Ting tung, bingung kan? Siapa saya, orang yang mungkin saat ini kita baru kenal di sini, walaupun sebelumnya mungkin kita pernah kenal di media sosial, yang berhak untuk menentukan bahwa usia kita hanya boleh sekian walaupun sehat walafiat, atau usia kita panjang tapi seringkali sakit-sakitan. Tapi kitalah yang berkewajiban dan juga sekaligus berhak untuk menentukan kehidupan kita ingin seperti apa dan juga berakhir seperti apa. Teman-teman, pola hidup sehat itu adalah obat yang paling mujarab. Kalau saya berbicara sama sahabat saya, Mas Ade, sehat itu sering diidentikan dengan sebuah pohon besar yang punya 3 ranting utama, yang dimana ketiganya saling mendukung satu sama lain. Pola diet, pola gerak atau olahraga, dan juga pola istirahat. Nah, kalau untuk bicara kesehatan, saya yakin sahabat saya ini adalah orang yang paling tepat. Praktisi kesehatan selama puluhan tahun, mantan atlet binaraga yang sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia, ya, dan dia sudah menjadi seperti kakak saya sendiri. Yuk kita sama-sama sambut Aderai. Halo Mas Adrian. Hey, hai Dek. Halo, ya apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya brother ya? Ya. Iya, sehat ya Dek? Ya, amin, terima kasih. Ya. Sekarang di mana Dek? Di Bandung Dek? Ya, saya di Bandung. Salam hormat buat Mas Ipo. Terima kasih Mas Wendy tadi ya. Juga teman-teman sekalian, terima kasih sudah mengundang saya lagi untuk bisa berpartisipasi untuk saling berbagi. Ini luar biasa loh, sahabat saya udah jelang 51 tahun, tapi coba itu bajunya ukuran apa ya? Kok kayaknya paha itu saya lihat ada di tangan, itu gimana ya? Masya Allah, Dek. Dan buru-buru jadi akhirnya tadi baju
adik saya kali ya itu ya keambil gitu. Oke, luar biasa. Dek, sebelumnya terima kasih banyak karena udah Ya, nyempetin terima waktu. kasih. Ya. Mungkin hari ini kita agak sedikit berbeda karena waktunya memang sangat terbatas. Nanti Ade akan berbagi dengan Mas Ipo ya. Ade tolong fokus cover mengenai tentang kesehatan dan Ipo nanti akan berbicara mengenai bisnis. Nah, saya mungkin akan coba memandu ya kepada Ade. Kan Ade juga seringkali katakan kepada kita semua nih, baik dalam seminar, dalam buku, Ade sering bilang kalau sehat itu teman-teman bukanlah tujuan, tapi adalah syarat fundamental. Itu sebenarnya maksudnya apa sih, Dek? Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau kita memakai contoh yang sederhana aja ya, martabak manis kan enak ya katanya. Oh, udah pasti dong. Ya, enak ya. Nah, cuma ternyata untuk bisa menikmati martabak manis itu syaratnya kitanya harus sehat. Kenapa? Karena ketika kita tidak sehat, nanti yang salahnya tukang martabak manis. Padahal tukang martabak manis sudah terkenal bikin martabak manis yang enak karena kita tidak memenuhi syarat untuk bisa menikmati si martabak manis tersebut. Jadi sekali lagi memang sehat bukan segalanya, tapi tanpa sehat segalanya nggak bisa diraih gitu. Nah, memang sehat itu tidak memiliki satu urgensi. Kenapa? Karena apalagi terutama ya kalau anak muda bisa dikatakan kita mau ngapain aja, olahraganya jarang, makan sembarangan, merokok jalan terus. Mungkin sebagian ada yang masih mengkonsumsikan alkohol, mungkin ada yang ketergantungan obat, mungkin ada yang medikasi dan sebagainya. Tapi tetap aja tuh katanya masih sehat kan gitu ya. Tapi kembali lagi memang kalau yang namanya ulah perilaku kita sebenarnya adalah dia yang akan menentukan kita pada akhirnya nanti. Kenapa? Karena akumulasi daripada investasi perilaku kita nanti akan punya konsekuensinya. Nah, konsekuensinya apakah sehat atau sakit. Nah, kalau usia itu memang kadang-kadang kalau teman-teman tahu itu ada yang namanya memang kalau usia kronologis atau usia kalender itu makin hari makin tua. Bahkan kalau teman-teman tahu nanti habis acara ini teman-teman lebih tua 2 jam loh dari sebelumnya ya. Tapi ada yang namanya usia biologis dan usia psikologis. Nah, usia biologis adalah usia badan tergantung ulah perilaku kita, berarti dia bisa lebih muda atau ternyata dia bisa lebih tua. Dan kebalikannya juga usia psikologis atau usia mental. Bisa jadi lebih muda, bisa juga jadi lebih tua, tergantung cara pandang kita melihat hidup kita atau dunia ini gitu ya. Nah, jadi saya rasa satu hal dari informasi ini sebenarnya yang menguatkan hati adalah ternyata bahwa ya badan atau kronologis memang bisa lebih tua, tapi kalau yang namanya usia biologis dan usia psikologis ternyata tergantung daripada ulah perilaku kita gitu. Dan kenyataannya ini Dek, bahwa kalau orang sampai seringkali sakit itu memang kontribusi terbesarnya karena perilaku dari dirinya sendiri ya Dek. Iya betul, salah satu yang paling mungkin populer kalau kita berbicara sekarang kan stay at home ya, di rumah, pelarian yang terbesar itu paling banyak kan ke makanan ya. Nah, makanan yang kita konsumsikan paling banyak itu adalah biasanya kan karbohidrat dan juga kombinasinya dengan lemak yang mungkin sumber lemaknya nggak baik, yang biasanya processed fat gitu ya. Nah, ketika kita konsumsi karbohidrat berlebihan, akhirnya yang sering terjadi itu kalau teman-teman tahu itu yang disebut dengan namanya ketika gula terus-menerus hadir, makanya kenapa insulinnya juga hadir, dan pada saat itu selnya tidak sensitif, makanya kenapa terjadi yang namanya resistensi terhadap insulin, dan akhirnya menyebabkan metabolic syndrome, dan yang menyebabkan berbagai penyakit-penyakit yang ada di data ini, yaitu penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah sebagai penyakit-penyakit yang paling populer, yang akhirnya nanti berkontribusi terhadap prematur kematian. Tapi yang mau saya sampaikan sama teman-teman, sebenarnya apa sih sebenarnya opsi cara pandang yang menguatkan hati dalam informasi ini, yaitu adalah bahwa kalau kita tahu bahwa perilaku kita lah yang mengkontribusikan atau menjadi kontribusi yang paling signifikan terhadap kesakitan tersebut, berarti kalau gitu Mas Adrian, kalau saya rubah perilaku saya, berarti saya bisa mereverse dong, bisa membalik dong penyakit-penyakit itu. Jawabannya tepat sekali, iya betul gitu. Makanya kenapa disinilah sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk bisa punya pola hidup yang lebih sehat dari sebelumnya, selama kita memang mau menyadari itu. Begitu. Nah, menariknya Dek, semua orang ini pengen sehat, dia nggak mau sakit. Tapi problemnya adalah sulit untuk mengaplikasikannya. Kira-kira apa sih problemnya dari banyak orang ini?
Ya, problemnya edukasi sih ya. Kenapa? Karena memang belajar sehat itu persis seperti tadi Mas Adrian katakan, tidak semenarik belajar keuangan gitu atau belajar kaya gitu ya. Kenapa kita kepengen belajar kaya? Karena kita merasa selalu miskin dan merasa kurang. Tapi kenapa kita nggak mau belajar sehat? Karena kita merasa sehat masih kita miliki kan gitu ya. Tapi yang tidak disadari adalah bahwa nanti ibarat kita punya kekayaan dalam hal materi pun juga syaratnya kan harus sehat untuk bisa menikmati kekayaan tersebut kan gitu ya. Nah jadi saya rasa menyenangkan ya kalau buat teman-teman juga, meskipun kita juga expertise di bidang area kita ya, termasuk juga teman-teman nih juga termasuk salah satu kalau bisa dibilang kan performers sales yang jago-jago juga nih di sini banyak nih ya. Tapi di sisi lain memang harus juga memang kembali lagi nggak ada salahnya saya belajar tentang badan saya gitu ya, karena badan saya itu adalah sesuatu yang paling dekat dengan saya. Saya itu hidup di badan saya gitu ya. Rumah mau kita bersihin, kantor harus rapi bersih, masjid harus rapi harus bersih. Tapi ada satu tempat tinggal yang kita tinggali setiap hari, yang bukan benda mati loh, itu benda hidup, yaitu adalah badan kita sendiri. Nah, bayangin kan, kalau kita mau ke masjid aja, sendalnya dilepas, masjidnya harus bersih supaya dengan kita bersih kita nyaman. Tapi giliran kita hidup di badan kita, siapa aja boleh masuk ya, apa aja boleh masuk. Nah, ketika apa aja boleh masuk, otomatis makanya kenapa terjadi yang namanya akumulasi tersebut gitu. Jadi menyenangkan yuk teman-teman belajar yang sederhana aja. Ternyata mulut kita adalah sumber kesehatan dan juga sumber kesakitan. Ternyata kalau saya gerak, aktivitas dengan saya bergerak, maka badan saya akan bisa berfungsi. Makanya ada istilah kalau yang mengatakan katanya, if you don't use it, you lose it katanya. Kalau kamu nggak gunakan, maka kamu akan kehilangan dia. Nah, itu adalah cara kerja badan kita seperti itu. Makanya kenapa salah satu pendekatan kesehatan yaitu adalah kita harus bergerak. Nah, gerak dalam arti gerak badannya, ototnya, gerak jantungnya, gerak napasnya, gitu. Gerak pikirannya juga harus yang menguatkan hati, gitu. Nice, jadi makanya kenapa mesti belajar. Yes. Nah, sekarang apa sih parameter seseorang itu dikatakan sehat dan bugar? Apa cukup hanya dengan bahwa saya kan sedang tidak sakit? Iya, sebenarnya memang kalau kita bicara soal selama tidak sakit kan kita itu hitungannya 0 ya berarti ya. Tapi kalau bugar itu kalau misalnya kita memakai hitungan misalnya angkanya dari 5 ke 10 misalnya nilainya. Kalau sakit kita masuknya hitungannya ke minus 1, 2, 3 sampai minus 10 misalnya ceritanya. Sampai minus 10-nya ceritanya meninggal gitu ya. Nah jadi apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Nah jadi kalau bisa jangan cuma berfokus kepada penyembuhan, tapi berfokus kepada mumpung masih sehat, kenapa kita nggak jaga kualitas kesehatan kita. Nah, salah satu parameter daripada yang namanya kebugaran, bisa dengan menggunakan misalnya body mass index, boleh. Bisa menggunakan height and weight ratio juga boleh. Atau dengan menggunakan salah satunya kadar lemak juga boleh juga. Sebenarnya banyak sih indikator-indikatornya, termasuk juga indikator gula darah, tekanan darah, ya, dan sebagainya. Tapi intinya sekali lagi teman-teman sekalian, kita bersyukur aja pendekatannya, yaitu adalah bahwa kita bersyukur masih diberikan kesehatan dalam arti kita masih menggunakan tubuh kita dengan baik, artinya tubuh kita bekerja buat kita. Bukan yang terjadi adalah ketika tubuh mulai bekerja melawan kita gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya my body itu works for me, bukan my body works against me gitu ya. Nah, kalau works against me apa tuh teman-teman sekalian? Yaitu adalah ketika kita mau kerja tapi taunya badannya maunya istirahat, tidur. Kenapa? Karena badannya capek. Kita mau pikir yang positif atau yang produktif tapi ternyata pikirannya nggak mau karena pikirannya pusing gitu ya. Kita mau beraktivitas berkarya tapi perutnya bilang enggak, saya tuh ada masalah karena diare gitu ya. Kita mau bernafas dengan baik, ternyata jantungnya, paru-parunya ternyata nggak berfungsi dengan baik. Nah, hal-hal tersebutlah yang makanya kenapa kita harus paham, yaitu adalah bahwa saya punya badan, saya punya pikiran, saya punya emosi, saya punya energi, ini semua harus sesuai dengan apa yang saya mau. Nah, oleh sebab itulah makanya kenapa kita punya motor aja dikasih bensin yang bagus. Kita punya mobil dikasih ibaratnya bensin yang baik gitu ya. Kenapa nggak kita punya badan, kita juga berikan sesuatu yang bagus ya, kurang lebih. Nice. Nah, sekarang
kalau kita bicara hidup sehat, tadi saya sempat mention di awal, Ade sering berbagi sama saya, itu harus dijalankan secara berkesinambungan dan bersama-sama. Contohnya dietnya, kemudian latihannya atau aktivitas olahraganya, termasuk juga harus istirahat yang cukup dan berkualitas. Tapi saya juga pernah mendengar nih, lebih banyak kenyataannya orang yang diet itu nggak berhasil. Bahkan konon dari data 95%. Apa kira-kira penyebab diet nggak berhasil tuh, Dek? Penyebabnya adalah karena ada istilah yang mengatakan pemahaman adalah fondasi daripada kepatuhan. Nah, jadi kepatuhan itu terjadi bisa kita lakukan dalam prosesnya dengan senang hati dan kita bisa nikmati kalau memang ada sebuah pemahaman. Nah, tapi banyak orang yang berdiet itu tidak dengan sebuah pemahaman, tapi dengan sebuah keterpaksaan karena kita pamrih ingin melakukan apa yang kita mau gitu. Nah, pada saat itulah kepamrihan itu akhirnya makanya kenapa sulit, karena definisi sehat adalah sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Nah, badan kita begitu cerdasnya, tidak bisa dibohongi. Jadi kalau teman-teman melakukan pengaturan pola makan dengan susah hati, mungkin kalau bahasa sederhananya gini, teman-teman bayangin ya, sholat, kita melakukan sholat ya, bukan karena kita dengan senang hati dan kita merasa mendapatkan satu ketenangan hati waktu kita melakukannya, tapi kita melakukan sholat karena kita takut dimarahin kalau saya nggak sholat, dimarahin sama bos saya, sama orang tua saya, sama istri saya. Nah, kira-kira ya, doanya terkabul nggak tuh kira-kira? Nah, jadi mungkin bahasanya tuh seperti itu, sesederhana itu. Jadi membayangkan kalau seandainya kita itu ternyata waktu kita ngatur makanan, kitanya stres. Nah, waktu stres, nah badannya akan merilis berbagai hormon yang nanti akan mendekatkan kita pada sakit, bukan pada sehat. Tapi kalau kita lakukan dengan senang hati, nanti badannya juga akan merilis hormon yang berhubungan dengan sesuatu yang akan mendekatkan kita pada sehat. Itu loh, teman-teman sekalian. Nah, makanya tidak pada tempatnya ketika ketakutan dan kecemasan gitu, keterpaksaan kita jadikan sebagai lifestyle, gaya hidup. Nggak bisa. Kenapa? Karena dalam yang namanya arsitek sistem kekebalan tubuh kita, yang menjadi palang pintunya itu kan adalah sistem syaraf kita. Nah, jadi bayangkan kalau kita seandainya berada dalam mode namanya stress response gitu ya, atau yang dikenal dengan fight or flight, atau di mana kalau secara teknisnya itu dikatakan kita didominasi oleh yang namanya sympathetic nervous system. Jadi ketika kita lagi stres, kita lagi stress response badannya, maka mengharapkan makanan yang tadi kita konsumsikan, istirahat yang cukup, latihan yang kita lakukan itu bisa mendapatkan kebermanfaatan buat badan, nggak terjadi. Kenapa? Karena badannya sibuk berlari daripada istilahnya ketakutan dan kecemasan tersebut karena stress response. Tapi ketika kita berada dalam relax response, di mana kita didominasi oleh yang namanya parasympathetic nervous system, nafas kita biasanya pelan dan panjang. Nah, pada saat itu artinya sel di dalam tubuh kita yang jumlahnya triliunan itu akan tumbuh dan berkembang. Bukannya kebalikan berproteksi, tapi dia akan tumbuh dan berkembang dan memberikan kesempatan kepada tubuhnya untuk punya kecerdasan sendiri. Makanya kenapa mau musim infeksi sekalipun, tubuh punya istilahnya kalau yang namanya itu kayak pasukan sendiri. Pasukannya yang dikenal dengan yang namanya innate immune system. Jadi immune system bawaan atau daya tahan tubuh bawaan yang memang sudah dimiliki oleh tubuh. Mulai dari kulit ya kitanya, mulai dari keringetan, mulai dari kitanya lalu masuk lagi makin lama ke dalam, masuk lagi ke dalam, dan yang paling besar itu pasukan di badan kita itu yang disebut dengan yang namanya gut bacteria atau microbiome. Kenapa? Karena tubuh manusia itu ternyata terdiri dari 60 triliun bakteri, lebih dari 380 triliun virus yang ada di badan kita. Nah, jadi gut bakteria yang seimbang itulah yang menjadi kekuatan. Makanya kenapa kalau kita ngomongin protokol sehat proteksi dari dalam itu berkontribusi 80%. Sedangkan protokol sehat proteksi dari luar itu kontribusinya kurang lebih hanya kurang dari sekitar 5%-an. Selebihnya 15% dilakukan oleh si innate immune system itu atau immune system bawaan kita yang dari luar tadi, kulit kita dan sebagainya. Ya, mungkin juga ingus dan sebagainya ya. Jadi saya pikir teman-teman sekalian, yuk salah satu cara yang mesti kita lakukan adalah justru melakukan protokol sehat proteksi dari dalam. Itu yang makanya kenapa kejadian hari ini teman-teman bisa lihat sebuah kebijakan kesehatan bukan cuma di Indonesia ya, tapi di dunia sudah melakukan kebijakan kesehatan yang sama sejak bulan Maret sampai hari ini udah hampir akhir tahun,
Tapi kenapa angka kesakitannya kok tetap meningkat? Kenapa prematur kematiannya tetap meningkat? Disebabkan karena apa, teman-teman? Disebabkan karena tanpa kita sadari kita membuat satu sabotase dari dalam. Apa yang kita lakukan di rumah? Lari ke fooding, makanan. Lari ke drinking, minuman. Lari ke smoking, asap ya. Lari ke drugging, medikasi, dan juga mulai dari ketergantungan dan penyalahgunaan obat sehingga kita harus hidup dengan dampak samping daripada penggunaan-penggunaan tersebut. Jadi bukan hal yang bijaksana. Oke, Dek, kalau gitu tolong dong dikasih tips buat kita semua, karena kalau tadi bicara protokol sehat proteksi dari dalamnya itu kita dengan olahraga, rasanya banyak yang sekarang sudah mulai jadikan ini sebagai tren olahraga tuh. Ada yang naik sepeda, ada yang jalan pagi, jogging, bagus ya, artinya kita bisa ambil hikmahnya. Tapi kalau urusan makan, ini kayaknya masih banyak yang pada berantakan nih. Buktinya nih, ayo ngoku deh, siapa yang merasa kelebihan berat badan? Tips dari Ade, gimana supaya kita bisa makannya tetap sehat, tapi juga tetap nikmat. Karena banyak mitos yang mengatakan kalau makanan sehat itu rasanya nggak enak. Ya, gimana deh? Ya, itu mungkin lebih kepada alasan cerdas kita ya untuk menghibur diri kita untuk bilang bahwa tuh kan benar kan, kalau seandainya saya harus ngatur makan, berarti saya nanti akan tersiksa. Lebih baik daripada tersiksa, mendingan saya mau senang hati aja kan gitu ya. Nah, jadi bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya sekali lagi teman-teman sekalian ya, kita mengatur makanan yang sederhana aja. Nah, di sini mungkin nih ada nih ya Mas Adrian membuka juga. Jadi kalau berbicara yang namanya 4 daripada elemen apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, ada yang namanya what, yaitu adalah sumber atau jenisnya apa. 2 yang namanya how, bagaimana sih cara penyajiannya. Yang ketiga yang namanya kapan ya saya harus makan. Dan yang keempat adalah berapa banyak ya saya harus makan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, pada dasarnya sebenarnya dari 1, 2, 3, 4 ini, sebenarnya yang paling urgent itu sebenarnya nomor 1 dan nomor 3. Kenapa? Karena nomor 1 itu kita berbicara soal makanannya apa. Nah, biasanya karbohidrat yang berlebihan akhirnya nanti akan disimpan dalam sel lemak. Dan yang ketiga adalah ketika kita makannya keseringan gitu. Tidak pria, tidak wanita, tidak tua, tidak muda, tidak kaya, dan tidak miskin. Hampir sebagian besar kita kebanyakan makan gitu. Nah, jadi makanya kenapa dengan cara yang paling mudah dan sederhana yang menjadi salah satu budaya daripada kebanyakan masyarakat di Indonesia, terutama ibadah yang dilakukan pada saat bulan Ramadan, yaitu puasa. Akhirnya menjadi satu kebermanfaatan pada badan. Kenapa? Karena badan juga tahu mulut kita sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Tapi kok kenapa orang-orang kita semua ini gitu ya memasukkan makanannya bukan menjadikan tubuhnya menjadi sehat tapi malah menjadi sakit. Dan ketika kita tidak makan malah ternyata tubuhnya menciptakan kecerdasan sendiri yang disebut dengan namanya self cleaning atau yang dikenal dengan namanya autophagy, salah satu daripada ilmuwan Jepang yang berhasil mendapatkan hadiah Nobel karena memberikan satu kebermanfaatan daripada kita berpuasa. Nah, cuma puasanya sekali lagi teman-teman sekalian berbeda dengan di bulan Ramadan. Kita bisa berpuasa dari malam ke pagi atau malam ke siang gitu ya. Jadi makannya terakhir jam 9 atau jam 8 malam, berarti kita baru makan lagi paling cepat jam 8 atau jam 9 pagi. Atau kalau kita bisa langsung ke makan siang, berarti lebih lama lagi. Nah, ketika lebih lama, tubuh sebenarnya diajarkan oleh kita untuk menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Karena apa? Karena kalau kita masih banyak lemak ya, perutnya masih besar, kita tahu itu adalah sebuah cadangan energi yang tertimbun di badan. Ibarat kayak ditaruhnya di freezer, di kulkas kita. Nah, pada saat kita nggak ada makanan, maka makanan itulah yang nanti akan keluar. Tapi karena kita tiap kali selalu ada makanan, maka akhirnya yang di freezer tetap menimbun terus gitu. Makanya kenapa perutnya teman-teman jadi tambah lama tambah besar terus. Dari yang tadinya six pack jadi 6 month ya gitu ya. Disebabkan karena tadi si freezernya nggak diambil. Nah, jadi puasa adalah salah satu cara yang paling mudah. 1. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita tahu kalau ternyata kontribusi terbesar daripada penimbunan lemak ada karena karbohidrat. Makanya kenapa menyenangkan kalau kita mulai kurangi jumlah karbohidrat kita, tapi kita tingkatannya justru adalah jumlah protein dan lemaknya. Nah, lemak, berbicara lemak yang sehat itu adalah ada yang namanya rasio omega 3 itu yang anti peradangan, omega 6 itu adalah yang pro peradangan. Omega 3 itu justru adalah sesuatu yang mendekatkan kita pada sehat. Nah, makanya kenapa pilihannya kalau bisa yang alami.
Kebalikannya omega 6 adalah sesuatu yang membuat kita tidak sehat, biasanya kadar lemaknya itu biasanya yang proses. Nah, kebanyakan makanan kita mulai dari vegetable oil, canola oil dan sebagainya memang kebanyakan goreng-gorengan itu memang lebih, dan margarin ya, memang lebih kepada sebagai sumber lemak yang processed food gitu, dan itu ketika proses itu bukan sesuatu yang baik buat badan. Tapi kalau yang alami kayak misalnya minyak kelapa, santan aja sebenarnya juga sangat baik, bagus ya. Kuning telur, minyak ikan ya, lalu ada lagi kacang-kacangan gitu ya, alpukat gitu ya. Saya rasa itu sesuatu yang bagus, dan juga kalau kita konsumsi protein hewani, kita juga sudah mengandung lemak juga di sana, kita bisa dapatkan. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, yuk menyenangkan kalau kita pay attention atau fokus kepada konsumsi protein dan konsumsi lemaknya yang baik, bukannya kebalikan sibuknya konsumsi karbohidrat yang berlebihan. Kalau selain itu juga sayur-sayuran adalah sesuatu hal yang baik, yang bagus, bisa menjadi katalis bagi kita, membantu badan untuk mencerna kualitas makanan kita. Nah, selain itu juga mungkin buah secukupnya. Kenapa? Karena gula dari buah itu kandungannya hanya bisa dicerna itu oleh liver. Jadi makanya kenapa makan buah nggak mau berlebihan, karena gula dari buah namanya fruktosa itu nanti akan disimpan di dalam sel lemak kalau kelebihan. Dan yang terakhir adalah mungkin kalau berbicara suplementasi, tentu kita bijaksana ya mengkonsumsikan suplemen. Ada suplemen-suplemen yang sangat baik yang memberikan kemudahan atau kenyamanan bagi kita untuk bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita. Apalagi melihat situasi hari ini, kebanyakan dari kita kan makannya suka sembarangan ya gitu ya. Jadi kita bersyukur juga nih kalau teman-teman di sini di BP ya pada punya satu keluarga yang diikatkan dengan sebuah produk atau kegiatan yang memang menyehatkan. Jadi saya pikir kenapa tidak? Iya, baik brother. Mungkin satu pertanyaan terakhir, tapi ini adalah intisari dari semuanya. Brother punya ada 10 kunci hidup sehat. Nah, mungkin Brother bisa elaborasi sedikit di kurang lebih sekitar 5 menit, Brother. Ini saya akan bukakan ini slide-nya. Bagus sekali, teman-teman. Ya, mungkin secara umum ya. Jadi secara umum mungkin ini lebih kepada mindset ya, teman-teman ya. Sekali lagi ya, lebih kepada mindset-nya. Jadi mindset-nya yang pertama adalah memang kadang-kadang untuk kita biar disiplin dalam punya pola hidup sehat, menyenangkan kalau kita bersedia untuk terbuka untuk belajar ya tentang sehat. Jadi nggak ada rasa pamrih, nggak ada rasa keinginan atau keterpaksaan, tapi saya mau belajar. Kenapa? Karena dengan saya belajar akhirnya saya jadi paham. Dengan saya paham, saya bisa melakukan dengan senang hati. Nah, itu masuk ke yang keduanya, yaitu adalah menjalankan dengan sukacita, dengan senang hati ya. Jadi don't die with your music still in you. Mainkan musik kita sendiri, jangan mainkan musik orang lain. Jadi senang olahraganya apa, makannya apa, aktivitasnya apa, yang harus datang dari dalam diri sendiri ya. Jadi memulailah dari diri sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau tidak memiliki. Nah, jadi persis kenapa saya mau sehat, karena dengan saya sehat saya bisa memberikan kebaikan bagi banyak orang lain. Lalu juga kita fokus kepada apa yang kita mau, jangan mau fokus kepada apa yang tidak mau gitu ya. Karena apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Jadi kalau bisa kita salurkan kepada apa yang kita mau saja. Kita mau sehat, kita mau sejahtera tadi kan ya, kita mau happy dan sebagainya ya. Lalu tidak ada yang namanya pembenaran terhadap sesuatu yang justru menjauhkan kita pada sehat. Jadi kadang-kadang kita punya alasan cerdas ya, menang dalam perdebatan tapi kalah dalam kesehatan, bukan hal yang bijaksana. Yuk, nggak perlu cari alasan cerdas, kita lakukan aja yang memberikan kesehatan kita. Nah, lalu juga selalu ada kesempatan untuk lebih baik dari sebelumnya. Kadang-kadang kita bilang, iya, abis saya begini sih, abis saya masih ngerokok sih, abis saya jarang olahraga sih, dan sebagainya. Tidak ada kata terlambat buat mulai pola hidup yang lebih baik, gitu ya. Lalu yang ketujuh yaitu adalah memahami peran pikiran kita sebagai pembantu kita, bukan pikiran kita sebagai majikan kita. Kadang-kadang manusia dengan egonya bilang lebih tinggi derajatnya daripada tumbuhan dan binatang karena memiliki akal budi dan pikiran. Tapi akal budi dan pikiran kok membuat manusia menjadi stres. Binatang dan tumbuhan nggak stres, tapi kita yang stres gara-gara kita bukannya menggunakan pikiran kita, tapi pikiran yang menggunakan kita ya. Lalu yang ke-8 adalah tepat sekali dalam sebuah kebisingan terdengar suara kepala, tapi dalam sebuah keheningan terdengar suara hati. Ya, jadi
kecerdasan itu selalu ada dalam diri kita ya. Nah, tapi kita kadang suka nggak pernah mau dengar diri kita. Makanya kenapa salah satu yang baik kalau teman-teman kan sholat tahajud ya, itu jam berapa tuh ya? Jam 2 siang atau jam 2 pagi ya. Nah, jadi kalau kenapa pagi? Karena di dalam sebuah keheningan itu ternyata akhirnya kita bisa mendengar suara hati kita, kecerdasan semua datang dari sana. Termasuk waktu kita puasa, kok badannya malah tambah sehat ya, kan bingung kan gitu. Karena apa? Karena memang pada dasarnya manusia sempurna adanya. Tubuhnya bisa menciptakan racun bagi dirinya kalau salah paham, tapi ternyata tubuhnya juga bisa menciptakan obat bagi dirinya ya. Jadi itu yang tadi saya katakan, yuk hargai kebaikan, kecerdasan, keagungan tubuh sendiri. Dan yang terakhir adalah orang yang umurnya panjang itu adalah bukan orang yang paling kuat, teman-teman sekalian, tapi orang yang umur yang panjang ternyata orang yang paling bijaksana terhadap dirinya, orang lain, dan terhadap lingkungannya. Kurang lebih itu. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak, Brother. Ya, Ini sama-sama. walaupun sangat singkat ya, 30 menit, tapi apa yang disampaikan ini benar-benar, kata Wendy, udah bukan daging lagi, otot semua ini yang dibagi sama Mas Adera ya, teman-teman ya. Aduh, saya sebenarnya masih kangen. Masih pengen ngobrol, dapat kesempatan lebih banyak, tapi insya Allah kita nanti juga akan agendakan lagi di bulan mendatang dengan Mas Aderai, dengan tema dan informasi yang nggak kalah menariknya buat teman-teman semua. Jadi teman-teman, tadi apa yang katakan Mas Ade, bahwa kita perlu tentunya untuk menjalankan protokol sehat dengan kita berlandaskan pada fondasi rasa takut atau sakit ini yang bisa menjadikan kita ini adalah murid sebagai sebuah reaksi. Nah, tapi tentunya itu seringkali kan mensyaratkan ada biaya yang mahal dan umumnya lebih susah ya. Nah, bagaimana kalau kita menjalankan protokol sehat dengan kita berlandaskan pada fondasi paham akan nikmatnya sehat, dan ini menjadikan kita adalah sebagai murid dari sebuah antisipasi. Jadi pendekatannya adalah pencegahan atau preventif dan promotif tanpa mensyaratkan banyak biaya ya. Hanya cukup seperti tadi Adik bilang sama kita semua. Kita ubah perilaku kita dari yang sebelumnya menjadi sekarang yang lebih baik. Ruang terbesar yang Allah sediakan di muka bumi ini adalah ruang bagi kemajuan. Ya, ini untuk insya Allah bisa menyelesaikan akar dari permasalahan diri kita, khususnya terkait dengan kesehatan. Di mana pikiran kita ini adalah akumulasi teman-teman dari segala data, segala informasi yang kita kumpulkan. Kalau kita mau berbesar hati, membuka mata hati kita untuk memberikan kesempatan kepada diri kita, mendapatkan informasi yang baru, yang lebih menguatkan hati kita, yang insya Allah akan mendekatkan diri kita dengan sehat. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi ada sampaikan ini juga menjadi manfaat buat minimal saya pribadi, Ipo, dan juga Wendy, serta semua teman-teman yang bergabung di sore hari ini. Saya mohon izin kepada panitia untuk membuka mic dari seluruh peserta yang hadir. Kita ucapkan sama-sama terima kasih kepada Mas Aderai. Ayo. Terima kasih teman-teman. Oke. Di unmute tolong. Makasih. Ya, makasih Makasih, banyak Mas ya, Aderai. Adek. Ya.